Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan landfill untuk kuliah yang ke-6 ya, terkait dengan kapasitas lahan. Kuliah ini terdiri dari beberapa slide yang ingin ditunjukkan terkait dengan lahan yang digunakan untuk landfill itu sendiri. Baiklah, mudah-mudahan kondisi kita sehat semua dan kita masih bertahan dengan kuliah online, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa juga dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan. Kita coba masuk di slide yang pertama adalah skema kapasitas, kemudian site, lokasi, dan usia pakai. Jadi kira-kira urutannya adalah setelah kita beberapa pertemuan kemarin memprediksi kebutuhan lahan dan usia pakai, kemudian dipilihlah lokasi. Jadi lokasinya akan ada di lokasi A atau lokasi B atau lokasi C begitu. Nah, setelah dipilih lokasi yang ditentukan berdasarkan yang kita pelajari ada SNI, kemudian ada dua metode yang lain, Lagrange dan metode Haggerty. Kemudian di site TPA di ini ya, di lokasi TPA yang sudah dipilih, kemudian prosesnya dibalik lagi ya. Ada prediksi kebutuhan lahan dan usia pakai dengan kondisi real yang didapatkan. Bisa saja lahan yang dihitung kebutuhannya misalnya butuhnya adalah 3 hektar. Kemudian dipilihlah lokasi A, lokasi B. Ternyata lokasi A ini punya lahan yang lebih besar. Bisa sampai ekspansinya 5 hektar. Jadi di pilihan site tersebut berubah hektarnya, kemudian harus dihitung kembali usia pakainya berapa. Jadi ada bolak-balik proses yang dilakukan. Jadi prediksi di awal yang sudah teman-teman lakukan di slide atau di Excel yang kemarin kita kerjakan, itu adalah prediksi sementara, bukan hasil dalam proses desainnya nanti. Nah, saat mendesain apa yang dilakukan? Saat mendesain adalah dia lebih detail. Jadi ingat, proses desain itu dimulai setelah didapatkan data topografi dan hidrogeologi. Jadi topografi salah satunya adalah memetakan lokasi tersebut, kontur dan elevasinya seperti apa. Area mana yang sudah ada kedalamannya, jadi membentuk seperti lembah. Area mana yang sudah bentuknya mungkin bukit atau punya elevasi yang lebih tinggi. Jadi fungsinya adalah seperti beberapa pertemuan yang kemarin saya jelaskan, adalah fungsinya adalah untuk cut and fill-nya. Jadi ada beberapa bagian yang perlu digali dan ada beberapa bagian yang harus ditutupi ya. Ditutupi yang salah satu yang paling mudah adalah menggunakan sampah. Tentunya bagian dasarnya harus jelas dulu apakah dia mampu atau dia sudah sesuai dengan permeabilitas yang diharapkan atau belum gitu. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwa setelah nanti didesain, landfill tersebut harus dibagi area per area dan ditentukan setiap areanya berapa kapasitasnya gitu. Nah, contohnya ini di gambar ini ditentukan ada beberapa area ya. Ada area 1, area 2, area 3, kemudian area 4, kemudian ada area 5 dan area 6 ya. Nah, kenapa ini area 4 terpisah? Nah, ini mungkin bagian yang lain ya, sisi yang lain, sehingga ini dulu yang harus diisi. Dan setelah ditentukan area, ini mudah-mudahan terlihat ya, ini di bagian dasarnya ada elevasi-elevasi di sana yang ditunjukkan dari hasil pemetaan di lapangan. Kemudian selanjutnya adalah menentukan urutan bagian mana dulu yang harus diisi.
Jadi ada nomor-nomor yang ditunjukkan di sini. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Setelah ini diisi, kemudian 8, kemudian 9, kembali ke area keempat 10, kemudian baru area ke-6 11, kemudian kembali ke area 1 12, 13, 14, terus kemudian ini 15 ya. Ini 15, kemudian 16, 17, dan terakhir adalah 18. Jadi kira-kira tiap kedalaman ini 5 meter, kemudian satu ketinggiannya adalah 5 meter, 5 meter. Jadi total area landfill ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang dibuat teraseri dengan masing-masing ketinggiannya adalah 5 meter, berarti 7 kali 5. Jadi tinggi totalnya adalah 30 meter, ditambah kedalamannya adalah 5 meter, jadi 35 meter. Dengan kemiringannya adalah 1:3. Jadi penataan landfill ini sangat diperlukan untuk bisa menghitung kapasitas yang sebenarnya. Ya. Jadi menghitung kapasitasnya tentu menjadi lebih sederhana kalau kita sudah memiliki peta kontur. Jadi panjang kali lebar, kemudian menggunakan rumus segitiga, begitu ya. Jadi bisa dipotong-potong bagiannya menjadi bagian-bagian yang kecil, atau menggunakan rumus trapesium, ya, jajaran kencang dan seterusnya. Sehingga bisa dihitung kapasitas setiap landfill. Ini adalah tampilan 2 dimensi, tentunya ke bagian belakang sana ya. Ada lebarnya gitu ya. Jadi tinggi dan panjang, kemudian ada lebar yang ke bagian di sana. Jadi bisa dihitung satu persatu, misalnya apa? Area 1, prioritas level 1 adalah dapat menampung tampungan 1.180.715 meter kubik ya. Dengan prioritas 1, 2 sampai dengan 6 ya, bisa menampung ini ya totalnya. Jadi area 1, area 2, area 3, area 4 dan seterusnya. Nah, ini yang 1 dulu. 1, 3, 5, 8, 11 dan 7 ya. Ini areanya untuk ditampung masing-masing. Kemudian prioritas level yang kedua adalah sebesar 430.300 meter kubik. Ini dari mana? Level 1, area 1 ya, dapat menampung 40.500, ini dapat dari angka 2. Kemudian 13 dan 4 ini adalah 1 dan 2. 1, 2, 3 adalah 6 dan 13 ya. Ditambah dengan 14. Jadi didapatkan 250.000. Kemudian prioritas level ketiga adalah 4 ya, 4 di 10 ya. 10 ini angka 10. Kemudian di 6 ada 11. Kemudian 2, 3 dan 5, 2, 3, jadi 14, 2 sama 3 dan 5 ya, 9 dan 17 ya. Kemudian ada 2, 3, 5, dan 6 ya. 2, nah ini 3 dan seterusnya sampai atas. Jadi level per level, angka per angka akan dapat dihitung kapasitas yang dapat ditampung. Sehingga total keseluruhannya didapatlah angka sebesar 2.519.251 meter kubik ya. Jadi penjelasannya ada di slide setelahnya. Dari gambar dan tabel di slide sebelumnya terlihat bahwa urutan pengurukan sampah dimulai dari nomor 1 dengan kedalaman galian 5 meter yaitu pada area 1,
Kemudian dilanjutkan pada timbunan nomor 2 pada area 1 sampai ketinggian 5 meter dari muka tanah sekitarnya. Demikian seterusnya mengikuti nomor per nomor. Terdapat 3 prioritas urutan, yaitu prioritas nomor 1 adalah timbunan nomor 1 sampai 11 ya. Jadi nomor prioritas 1 adalah 1 sampai 11. Yang bisa diurut dari nomornya. Kemudian terlihat lagi prioritas nomor 2 adalah timbunan nomor 12 sampai nomor 14. Nomor 12 sampai 14 ya. Nomor 12 sampai nomor 14 sampai di atas ini. Kemudian prioritas nomor 3 adalah timbunan nomor 15 sampai dengan 18. Dengan dilaksanakannya daur ulang dan pengomposan, diharapkan bahwa pengurukan sampah sampai 10 tahun ke depan tidak akan sampai menggunakan area pada prioritas yang ketiga. Mana prioritas yang ketiga adalah urutan nomor 15 sampai 18 ya. 15, kemudian 16, 17, 18. Nah, harapannya 10 tahun setelah landfill ini digunakan, area 15, 16, 17, 18 belum digunakan karena sudah terjadi proses pengomposan, daur ulang, dan pengurangan di sumber. Nah, level per level ini teman-teman dapat menghitungnya sendiri masing-masing dengan menggunakan peta kontur yang tersedia pada saat kita akan mendesain landfill tentunya ya. Nah, slide ini menunjukkan perubahan area ya, jadi penggunaan lahan yang ada di TPA tersebut berubah drastis. Dari awalnya berbentuk kolam-kolam dengan pembagian area, misalnya ini area 1, area 2, 3, dan 4, atau zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Ini adalah bagian dasar dari landfill. Jadi ada tulang-tulangan seperti tulang ikan, itu adalah jalur perpipaan untuk mengalirkan air lindi. Jadi setiap jalur perpipaan ini akan ada bolong-bolongannya. Nah, kemudian air lindi akan masuk ke masing-masing sistem perpipaan dan akan menuju ke kolam landfill yang ada di gambar ini adalah di ujung ini. Jadi kolam landfill ini berada di titik topografi elevasi yang terendah dibandingkan dengan lokasi yang lain. Sehingga apa? Lindi yang dihasilkan tidak lagi perlu dipompa menuju ke unit pengolahan lindi. Harapannya seperti itu ya. Jadi setelah nanti tahun per tahun yang sudah ditentukan dan berdasarkan prioritas urutan dari penggunaan lahan layer per layer, maka akan didapatkan bukit-bukit ya. Jadi mirip seperti yang ada di video ya, Garbage Mountain yang sudah direview minggu yang lalu. Jadi bentuknya terasering seperti ini, dan ini harus dijaga terus, dimonitor terus sampai landfill ini tutup ya. Jadi walaupun setelah ditutup tetap akan ada monitoring untuk memantau gas yang terbentuk dan lindi yang dihasilkan. Nah, perhitungan-perhitungan tersebut sebenarnya berasal dari data-data yang kita sudah siapkan sejak awal ya. Jadi kapasitas-kapasitasnya bukan asal-asalan. Jadi memang didapat dari data lapangan. Data lapangan diminta untuk dihitung secara detail berapa sampah total misalnya. Sampah total yang biasanya kita cukup mengalihkan jumlah penduduk dengan laju timbulan sampah di lokasi tersebut. Jadi yang dibagi masing-masing, misalnya tahap 1 4 tahun, tahap kedua 4 tahun, tahap ketiga 4 tahun, tahap keempat 4 tahun. Jadi akumulasi adalah 1, 2, 3, 4 akan terbentuk 20 tahun. Oh maaf ya, masing-masing tahap ini adalah 5 tahun. Karena tahun ini, tahun 2009 sudah dihitung. 2009 1, 2010 2, 2011 3, 2012 4, 2013 5. Jadi masing-masing tahap 5 tahun. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, dan 5 tahun. Jadi akumulasi perencanaan misal untuk contoh di tabel ini adalah 20 tahun.
dengan sampah totalnya sebesar 2 juta sekian, kemudian 2 juta sekian, ini bisa terlihat ya, 2.400.000, 2.500.000, 2.700.000, 2.800.000, dan total ada 10.600.000. Angka ini terus naik karena apa? Karena sudah kita proyeksikan timbulan sampah yang berdasarkan dengan sangat tergantung dari proyeksi jumlah penduduk. Jadi paling diingat adalah yang menentukan adalah proyeksi timbulan, proyeksi penduduk. Jadi teman-teman agak hati-hati pada saat mendesain, jangan sampai keliru untuk mensimulasikan proyeksi yang terbentuk. Yang di perhitungan Excel yang lalu kita telah menentukan 1%, 2%, dan seterusnya. Nah, kemudian angka-angka lain yang sangat dibutuhkan adalah reduksi di sumber. Jadi disinilah optimisnya pemerintah daerah untuk menentukan saya bisa mereduksi di sumbernya berapa banyak ya. Jadi di sini ada 124.000, kemudian jadi 389.676, 986. Jadi total ada 2.177.000 yang harapannya bisa direduksi lewat sumber. Lewat berbagai macam program yang lain. Jadi mendesain TPA tidak bisa terlepas dari program yang lain. Jadi program edukasi di lapangan, kemudian program bank sampah, program TPS 3R yang dilakukan oleh masyarakat, yang tentunya pemerintah daerah harus punya data tersebut. Nah, yang kedua jelas ya. Yang ketiga adalah sampah yang terangkut. Ini hubungannya dengan persentase layanan. Jadi ada asumsi berapa persen pelayanan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, dan 5 tahun keempat. Di sini terlihat bahwa ada optimis, ada perencanaan yang optimis, sehingga apa? Misal ini asumsinya adalah sampah yang terangkut di tahun pertama adalah 35%, tahun kedua adalah 40%, ini menjadi 50%, ini misalnya jadi 60%, kira-kira begitu ya. Jadi ada hubungan dengan tingkat pelayanan. Kemudian selanjutnya adalah apa yang menentukan juga besaran di TPA ini, besaran luas yang harus dimiliki oleh TPA adalah pengomposan dan kegiatan daur ulang di TPA itu sendiri. Ingat, TPA bukan hanya lahan landfill saja, tapi TPA juga ada kegiatan proses di sana yang kita harus desain, kita harus pahamkan bersama. Nah, misalnya pengomposan dengan angka-angka yang juga mempengaruhi secara signifikan. Jadi terus naik, jadi ini adalah desain yang optimis. Kemudian sampah yang diuruk, jadi akhirnya setelah ini didapat dari hasil pengurangan ya, sehingga di Excel yang sebelumnya. Jadi dikurangi, tapi memang setiap tahun akan terjadi penambahan sampah. Kemudian sampah yang diuruk setelah dikompaksi atau dipadatkan karena ada pengaruh densitas sampah ya. Jadi dengan angka kilogram per meter kubiknya dapatlah sekian. Ya. Sehingga volume uruk termasuk dengan tanah penutup yang kita bisa hitung dari kategorinya sanitary landfill atau control landfill dengan angka segini. Jadi setiap tahap kita punya angka secara detail, secara pasti, barulah kita masukkan ke dalam satu persatu bagian ini. Oh, di tahap 1, 200.000 bisa masuk, bisa ditampung di bagian yang mana gitu ya. Oh, bisa sampai di level 2. Jadi di area yang kedua. Berarti apa? Hanya kita tampung di area 1, area 1 ya. Area 1 kemudian area 2 okay. Untuk menampung sampah 206.000 ini ya. Kemudian di tahap kedua ada 240.000 ya. 240.000 kita bisa tampung di mana? Nah, misalnya hanya di area yang ketiga saja. Area yang ketiga. Kemudian tahap ketiga adalah butuh lahan 251.000 bisa ditampung di area yang keempat dan seterusnya. Jadi kira-kira tahapan-tahapan ini bisa ditempatkan di masing-masing area. Inti prinsipnya adalah semakin lama usia TPA itu akan semakin bagus.
Karena mencari lahan untuk TPA tentunya menjadi pekerjaan yang sulit. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Untuk presensi kali ini cukup ketikkan di kolom komentar postingan materi ini di Google Classroom dengan NIM genap adalah NIM plus nama akhir ya, dan NIM ganjil NIM plus nama awal. Ingat, absensi hanya dilakukan pada jam perkuliahan saja. Di luar jam tersebut atau tidak mengisi atau lupa mengisi ya, maka dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Harapannya teman-teman bisa hadir secara penuh di perkuliahan kita walaupun perkuliahan ini online. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.